Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ria Wulandari, NIM 202010370311168, kelas D Teknik Informatika. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai memahami dan mengamalkan agama Islam. Oke, sebelum lanjut ke teks berikutnya, menurut saya tuh apa sih Islam dan agama Islam? Oke, di sini saya menjelaskan sedikit ya tentang Islam adalah agama yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW dan Rasulnya sebagai utusannya yang terakhir untuk menjadi pedoman hidup seluruh umat manusia hingga akhir zaman. Kemudian, sedangkan agama Islam itu satu-satunya agama yang diakui di sisi Allah dan ajaran dan ketentuannya yaitu Al-Quran dan Sunnah. Oke, lanjut ke pengertian Islam. Pengertian Islam itu dibagi menjadi 3 menurut bahasa Arab, Al-Quran, dan juga hadis. Sini dalam bahasa Arab, Islam itu merupakan masdar dari kata aslama yuslimu islaman yang artinya taat, tunduk, patuh, berserah diri kepada Allah. Kemudian di sini ada dalam Al-Quran, kata Islam sebagai agama disebut dalam Al-Quran, dalam surat Al-Maidah ayat ketiga. Entah itu suratnya apa ya. Nantilah. Di sini yang terakhir dalam hadis, tadi ada 3 ya. Al-Quran, bahasa Arab, hadis. Yang terakhir hadis itu Rasulullah pernah menjelaskan arti Islam. Hadis tersebut terkenal sebagai hadis Jibril. Kenapa kok bisa Jibril? Karena pada saat itu ya, malaikat Jibril dengan wujud laki-laki datang dan menemui Rasulullah. Oke, lanjut ke tujuannya. Di sini ya, tujuannya itu memberikan keselamatan atau kesejahteraan di dunia sampai akhirat bagi umatnya. Islam itu juga bertujuan sebagai pemimpin kehidupan di dunia sampai ke akhirat. Terus sumber ajaran Islam dibagi menjadi 2, yaitu ada Al-Quran dan As-Sunnah. Nah, Al-Quran ini adalah firman Allah yang diturunkan kepada Rasulullah Muhammad bin Abdul melalui Jibril dengan menggunakan lafal bahasa Arab dan maknanya. Selanjutnya, Al-Quran ini tuh berfungsi sebagai menghakimi atau mengatur jalannya kehidupan manusia agar berjalan lurus. Kan nggak semua manusia tuh jalannya lurus, ada yang lika-liku lah, ada yang ke kiri, ada juga yang ke kanan. Nah, itu sebabnya ketika umat Islam berselisih dalam segala urusannya, hendaklah ia berhakim pada Al-Quran. Karena Al-Quran adalah pedoman hidup. Kemudian di sini As-Sunnah, ada 2 ya, Al-Quran dan As-Sunnah. As-Sunnah menurut bahasa, artinya itu jalan hidup yang dibiasakan, terkadang jalan tersebut ada yang baik dan ada juga pula yang buruk. Yaitu segala sesuatu yang disadarkan kepada Nabi Muhammad SAW. Sementara itu ya, ada nih ulama usul, ulama usul yang mengatakan bahwa as-sunnah itu sesuatu yang berasal dari Nabi Muhammad dalam bentuk ucapan, perbuatan, persetujuan beliau yang berkaitan dengan hukum. Sedangkan juga ada nih ulama fikih, ya fikih. Itu mengartikan sebagai salah satu bentuk hukum syara yang apabila dikerjakan mendapat pahala dan ditinggalkan tidak berdosa. Sunnah. Kemudian di sini ruang lingkup Islam terdapat 3 pegangan, yaitu ada akidah, syariah, dan akhlak. Akidah ini itu artinya itu menghimpun atau mempertemukan 2 buah ujung sudut, dan itu nanti mengikat. Nah, secara istilah itu ya, akidah itu seperti keyakinan lah, kepercayaan agama ya yang dianut
seseorang dan menjadi landasan bentuk aktivitas, sikap, pandangan, atau pegangan hidupnya. Kemudian syariah. Syariah itu sistem hukum yang didasari Al-Quran, Sunnah, Iqtijat. Nah, seseorang yang pemeluk Islam, agama Islam ini berkewajiban menjalankan ketentuan ini sebagai konsekuensi dari keislamannya. Menjalankan tuh syariat seperti ibadah sholat. Tuh. Seperti yang termaksud dalam rukun Islam. Nah, itu kan ada sholat, zakat, puasa, bersahadat, berhaji bagi yang mampu. Akan tetapi meliputi seluruh aktivitas, perkataan maupun perbuatan yang dilandasi keimanan ya. Keimanan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Dan terakhir itu ada akhlak. Secara istilah itu ada Imam Al-Ghazali itu menyebutkan bahwa akhlak adalah suatu sifat yang baik, biasanya tuh akan memiliki akhlak yang baik, dan juga sebaliknya ada juga akhlak yang cenderung tidak memiliki akhlak yang tercelah, kebalikannya guys. Nah, terus itu ada tadi sampai akhlak ya. Akhlak lagi dibagi. Pertama tuh ada akhlak terhadap Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini manusia tuh diberikan kesempurnaan, kelebihan dibandingkan makhluk yang lain. Manusia juga tuh diberikan akal dan pikiran ya. Pikiran dan juga nafsu. Sehingga itu sudah seharusnya kita memiliki akhlak yang baik terhadap Allah Subhanahu wa taala. Kemudian akhlak sebagai orang tua nih. Sebagai orang tua itu kan berkewajiban sebagai orang tua memberi nama yang baik, menyembelih hewan akikah dari ketujuh kelahirannya itu loh. Dari kelahiran. Terus menghitankan, memberi kasih sayang, memberi nafkah, memberikan pendidikan terutama nih yang berhubungan dengan agama, dan menikahkannya dengan pasangan yang baik setelah dewasa. Terakhir, akhlak terhadap sesama manusia. Sesama manusia tuh Islam tuh mengajarkan ya, manusia tuh selalu memelihara, mengembangkan hubungan baik antar sama manusia. Ini contoh aja nih seperti tetangga. Ini kewajibannya dinilai dari pentingnya tuh ya berpengaruh ke kualitas keimanan gitu. Terus ke pengertian karakteristik secara Islam. Secara istilah ya, ajaran agama Islam dari dua tema utama yang berbeda pengertiannya itu karakteristik agama Islam dan juga menurut kamus KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia itu. Diartikan tuh sebagai sesuatu ciri khas, bentuk-bentuk watak, karakter dimiliki oleh setiap individu maupun tuh corak tingkah laku atau tanda khusus. Oke. Sedangkan ya Islam secara etimologi atau etimologi gitu. Etimologi dalam perspektif bahasa Arab. Nah itu aslim atau damai lah ya artinya. Aslama menyerahkan diri, pasrah. Istilahnya itu berserah diri lah kepada Allah Subhanahu wa taala. Penyerahan secara total. Nah, terus bersih dan suci. Kemudian nih ya, dari berbagai sumber yang saya baca di internet ataupun di Al-Quran itu ya, Islam itu yang ditulis para tokoh ya, dari berbagai tentang Islam yang ditulis para tokoh dapat diketahui ya, Islam itu memiliki karakteristik yang khas yang dapat dikenali melalui konsepsinya dalam berbagai bidang, yaitu bidang kebudayaan,
sosial, ekonomi, politik, kehidupan dan lingkungan hidup, kesehatan pekerjaan, serta Islam sebagai sebuah disiplin ilmu. Oke. Udah selesai. Apabila ada kesalahan, salah ucap, salah kata, kurangnya kata-kata, saya mengucapkan terima kasih buat yang menonton video ini dan mengucapkan sebesar kata minta maaf apabila ada kesalahan kata, ucapan yang tidak benar. Oke, di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.